Teman-teman pojok channel Asal Omong, selamat berjumpa kembali dengan kami. Seperti biasa pada hari ini saya ditemani oleh Bang Julius Cesar Salang. Apa kabar Bang? Ya, teman-teman sekalian, pada hari ini kami akan berbincang-bincang topik tentang kesamaan atau tepatnya adalah perbedaan antara PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di satu pihak, dan pada pihak yang lainnya perbedaan antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Jadi itu Bang, jadi pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang topik itu Bang. Jadi perbedaan yang tegas antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di satu pihak dan pada pihak yang lainnya Partai Nasdem, Nasional Demokrat, dan juga Partai Demokrat. Pertanyaan yang mau kita jawab di sini adalah apa perbedaan antara partai-partai itu, terutama dalam konteks kontestasi pemilu pada tahun 2024 mendatang. Nah teman-teman sekalian, semua kita tahu bahwa beberapa hari lalu ya, PDI Perjuangan telah mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya. Nah Ganjar Pranowo merupakan kader dari PDIP. Ya. Nah jauh-jauh sebelumnya Partai Nasdem juga sudah mengumumkan calon presiden dari Partai Nasdem, yaitu Anies Baswedan. Semua juga kita tahu bahwa Anies Baswedan bukan kader dari Partai Nasdem, atau lebih tegas lagi Anies Baswedan tidak berasal dari partai manapun. Dia adalah mantan Gubernur DKI Jakarta yang diusung sebelumnya dan didukung secara penuh oleh Partai Gerindra. Nah saya melihat Bang Jul, ini adalah perbedaan yang tegas antara partai-partai ini. Ya. Partai Nasdem tidak memiliki kader yang mumpuni untuk dicalonkan menjadi calon presiden dari Partai Nasdem untuk pemilu pada tahun 2024. Padahal salah satu fungsi utama dari partai itu adalah perekrutan kader, perekrutan calon pemimpin bangsa. Jadi mereka merekrut kader-kader partai, lalu kemudian disekolahkan di partai, lalu kemudian dididik di partai, dilatih di partai untuk menjadi pemimpin nasional. Tetapi Partai Demokrat, Partai Nasdem, sampai dengan hari ini kita dapat mengatakan dia gagal menjalankan fungsi dan perannya untuk merekrut calon-calon pemimpin bangsa. Ya. Lalu kemudian Partai Demokrat, Bang Jul, dia cenderung juga sama dengan Partai Nasdem. Dia gagal merekrut kader-kader terbaiknya untuk menjadi calon pemimpin bangsa. Jadi mereka mengandalkan ketuanya sekarang itu kan AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, dengan elektabilitasnya sangat rendah. Kalau Partai Demokrat ini rasional dan modern, maka dia tidak terus mengusung AHY sebagai calon presiden atau menjadi calon wakil presiden karena tingkat elektabilitasnya itu sangat rendah. Nah, itu satu hal yang membuat perbedaan yang tegas antara Partai Nasdem dengan Partai PDI Perjuangan. Jadi Partai PDI Perjuangan dia cukup sukses dalam hal ini merekrut kader-kadernya untuk menjadi calon pemimpin bangsa di masa-masa yang akan datang. Ya, hari ini kan ada Ganjar Pranowo. Nah, tahun-tahun yang ke depan ya mungkin kita lihat ada
Gibran Rakabuming ya, sekarang itu wali kota Surakarta, Solo. Lalu kemudian kita masih melihat juga kader-kader yang lain, ada Hasto misalnya, ya itu kan kader yang mumpuni juga. Lalu kemudian juga ada Risma dan masih banyak kader-kader yang lainnya. Itu artinya bahwa kalau kita melihat dari perspektif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kita memiliki harapan di masa-masa yang akan datang tentang bahwa kita tidak mengalami defisit calon-calon atau kader-kader pemimpin bangsa. Tetapi kalau kita melihatnya dari perspektif Demokrat dan juga Partai Nasdem, maka kita menjadi agak sangat pesimis di waktu-waktu yang akan datang, karena dari kedua partai ini sekurang-kurangnya kita tidak menemukan kader-kader yang mumpuni yang akan mereka rekrut untuk menjadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Itu satu hal. Lalu kemudian hal yang lain, Bang, Partai Nasdem itu cenderung pragmatis dia. Ya, dia comot sana comot sini ya, kader-kader dari partai orang, lalu kemudian dicalonkan, ya, calon menjadi presiden, wali kota, gubernur dan lain sebagainya. Ya, jadi dia sangat pragmatis. Orientasi dia itu semata-mata untuk kekuasaan sebetulnya. Ya. Lalu kemudian pada Partai Demokrat cenderung menggunakan partai demi kelanggengan kekuasaan keluarga. Gitu. Jadi sangat tidak ideologis. Walaupun mereka mengatakan partai mereka itu adalah national religious, tetapi semua kita tahu faktanya yang justru tampil ke permukaan itu adalah untuk melanggengkan kekuasaan keluarga. Sedangkan berkaitan dengan hal itu, kita melihat bahwa Demokrat itu cenderung mengikuti itu tradisi monarki. Itu karena namanya kalau monarki kan, Bang, kalau ayahnya raja, maka kekuasaan kerajaan itu akan diteruskan kepada anaknya. Dan model ini sudah sangat tradisional, sudah sangat jadul dan lain sebagainya ya. Saya membayangkan kalau Partai Demokrat itu modern, maka dia mungkin tidak mencalonkan AHY gitu. Dia mencalonkan kader-kadernya yang lain yang cukup terkenal ya, dari NTT misalnya Benika Harman gitu. Atau kader-kader yang lainnya. Tetapi yang terjadi kan, Bang, kader-kader yang memiliki potensi elektabilitasnya tinggi itu cenderung mudah disingkirkan dari partai. Nah, itu adalah tradisi monarki sebetulnya, Bang. Ya. Sedangkan kalau Partai Demokrat memang dia partai kader dia. Partai ideologis gitu. Nah, oleh karena itu Bang Jul, itu ada perbedaan-perbedaan ya yang sangat tegas antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di satu sisi dan Partai Nasdem dan Demokrat pada sisi yang lainnya. Nah, pada kesempatan ini teman-teman sekalian, kita mau mendengar apa komentar dari pakar kita Bang Julius Caesar Salam. Silakan, Bang. Baik. Saya lihat Abang ini hanya senyum-senyum mendengar ulasan saya. Dari kita melihat dari ketiga partai ini, memang yang jelas bahwa partai yang punya ideologi itu adalah PDI Perjuangan. Dan mereka selalu mendorong kader-kader mereka untuk tampil. Bukan hanya mendorong PDIP, tapi juga mereka harus menjamin tentang keberlangsungan ideologi Kepemimpinan bangsa juga, ideologi bangsa. Ideologi bangsa yang diwakilkan oleh partainya. Kalau kita melihat Nasdem ini partai yang tidak berideologi. Pragmatis dia. Pragmatis. Dia cenderung mengelola partainya seperti perusahaan aja yang menguntungkan itu yang. Nah, itu kan ya jadi repot. Oh ya, Abang mengatakan tadi perusahaan ya, karena salah satu karakteristik dari perusahaan kan, dia akan memilih orang-orang yang bisa mendatangkan atau menjalankan perusahaan yang menguntungkan. Ya. Meskipun orang itu tidak berasal dari perusahaan itu sendiri. Dia bisa comot aja dari sana, dari luar kan? Ya. Nah, itu yang terjadi Nasdem. Jadi kita mau bicara tentang ideologi, tentang kaderisasi, ya janganlah. Ya. Terlalu jauh ya? Jauh dari Nasdem. Nah, sebenarnya sih beda-beda tipis juga dengan Demokrat. Nasdem dengan Demokrat? Ya. Beda-beda tipis? Ya. Seperti tadi Bung Ari katakan, Demokrat ini mereka menggunakan partai ini ya
untuk melanggengkan kekuasaan keluarga. Untuk kuku keluarga itu bisa mencekram dari dalam. Dan yang anehnya Bang, kok orang-orang terbaik di sekitarnya itu mati-matian membela mereka itu Bang. Bayangkan itu. Ya, kalau itu sih tidak perlu diperdebatkan lagi tuh Bung Ari, karena memang kenyataannya seperti itu. Pokoknya memang baik buruk yaitu AHY. Baik buruk ya juragan kami gitu kan. Baik buruk junjungan kami. Jadi ya kita jangan terlalu menganggap bahwa partai politik itu tempat atau seperti orang bilang itu partai politik adalah kawat sandal untuk mendidik orang-orang menjadi pemimpin bangsa dan dikadar dengan baik. Nah, ini contoh dua partai ini jadi gambaran. Jadi kita tidak bisa berharap apa-apa dari sana. Dari kedua partai dari ini. kedua partai ini dan mungkin ada yang lain. Tetapi kita juga tidak ingin membesar-besarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tetapi kan dalam kasus ini layak juga lah Bang itu dibesar-besarkan. Karena sekurang-kurangnya di hadapan publik, di hadapan masyarakat, dia dapat menunjukkan sebagai partai yang modern. Dia bukan partai yang sifatnya monarki. Karena kalau dia monarki, pasti dia akan menunjuk kedua anaknya yang cukup terkenal. Ada Prananda, lalu kemudian juga ada Puan. Tetapi dia sangat rasional, dia memilih orang dari kadernya sendiri yang memiliki elektabilitas yang tinggi. Elektabilitas tinggi itu kan sebetulnya kan representasi dari kehendak rakyat, Bang. Ya. Dan fungsi partai politik itu adalah merealisasikan dan mengaktualisasikan apa yang menjadi kehendak rakyat. Dan demokrasi itu sendiri definisinya kan kehendak rakyat, kedaulatan rakyat, Bang. Iya. Maksudnya begini, kita tidak bisa menjadi patokan bahwa PDIP adalah partai yang sampai hari ini bahwa dia memang benar-benar partai kader dan partai yang ideologis. Ya, tapi mungkin masih ada lagi partai yang lain nanti. Oh ya, betul ya. Nah, tetapi untuk contoh saat ini bahwa dua partai ini menggambarkan memang mereka bukan partai yang berideologi. Siapa? Nasdem dan Demokrat. Kalau dibandingkan dengan PDIP. Jika dibandingkan. Jadi untuk saat ini memang PDIP masih tempat teratas jika berbicara soal pengkaderan dan ideologi. Kita masih menunggu partai-partai lain ya. Kita masih menunggu partai-partai lain yang memang punya ideologi. Ya. Yang penting partai itu kan punya ideologi. Bukan soal partai itu nanti gimana. Nah, menurut Bang Julius, bagi masyarakat Indonesia, partai seperti apakah yang penting, yang harus didukung? Apakah yang sifatnya pragmatis, seperti Nasdem, ataukah yang sifatnya monarkis, seperti Demokrat, ataukah yang ideologis, seperti PDIP? Bagi masyarakat Indonesia sekarang, yang terpenting itu apa? Ya, tapi yang pasti bahwa rakyat Indonesia sudah jelas bahwa pasti mereka mendukung partai yang apa? Yang berideologi. Yang sifatnya ideologis. Ideologi dan juga partai yang mau mendengar suara rakyat. Nah, dan itu terbukti sekarang PDIP menjawab bagaimana hiruk pikuknya rakyat Indonesia ganjar karena tapi PDIP tidak memberi respon. Tapi pada saatnya dia memberi respon. Akhirnya rakyat yang menjadi pendukung Ganjar agak lega. Dengan demikian suasana akan menjadi lebih Bang, saya sebetulnya sebelum Ganjar diumumkan oleh Ibu Megawati sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, agak kesel dengan Megawati Soekarno Putri. Saya bilang ini ibu ini kenapa lama mengumumkan meresponkan ini? Ya, ternyata juga saya bertahu jawabannya. Itu juga menjadi salah satu pembeda yang jelas antara Nasdem dengan PDIP. Kalau Nasdem itu pakai istilahnya Joko Widodo, itu gerasa gerusu, Bang. Mumpung orang ini elektabilitasnya masih bagus, langsung dicomot aja. Tetapi Megawati Soekarno Putri, dia lihat dulu siapa yang paling dikehendaki oleh rakyat,
untuk menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, dalam konteks ini menurut saya ketenangan untuk memilih para pemimpin bangsa itu sangat penting. Jangan gerasa gerusu. Gitu. Ya, mungkin bukan tidak mungkin juga. Ya, Megawati mungkin salah satu penggemar bacaan pengkhotbah bahwa segala sesuatu itu Ada waktu, ada masanya. dan semua akan indah Ya, pada pada waktunya. waktu Dan ya itu yang Iya. terbukti. Itu cuma jangan-jangan. Ya, jangan kan? jadi ya. Dia salah satu penikmat pengkhotbah. Kan kita lihat. Saya kira seperti Ya, ya demikian teman-teman dari channel Asal Omong. Jadi dari ketiga partai yang kita bicarakan pada hari ini, kurang lebih ada 3 karakteristik. Yang pertama, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu bersifat ideologis dia dan partai kader. Ya. Lalu kemudian yang kedua, Nasdem itu adalah partai yang sangat pragmatis. Pragmatis itu artinya bahwa dia akan mencomot orang-orang yang tidak pernah dia kaderkan sebagai pemimpin bangsa di partainya. Jadi pragmatis saja, mana yang menguntungkan dia ambil, mana yang tidak menguntungkan dia lupakan. Gitu. Lalu kemudian dari Partai Demokrat itu cenderung kalau kita melihat karakteristiknya sangat monarkis. Jadi monarki itu dari raja turun ke anaknya. Dan yang kedua, partai itu dalam konteks itu berfungsi sebagai alat, sebagai tool, sebagai instrumen untuk melanggengkan kekuasaan keluarga. Tentang dari 3 model karakteristik partai politik itu, manakah yang paling baik menurut teman-teman sekalian? Silakan menentukannya sendiri. Salam dan sampai jumpa dengan kami dalam topik-topik berikutnya.